Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872 150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus. Dan saya adalah mahasiswi semester 1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dan juga sebagai bahan pembelajaran saya dan juga teman-teman sekalian. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang peran generasi milenial dalam dunia pendidikan di era digital. Yang dimana 3 peran utama dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai agen konservatif atau bahasa Inggrisnya agent of conservation. Dan yang kedua itu sebagai agent inovatif atau bahasa Inggrisnya agent of innovation. Dan yang ketiga itu sebagai agent perubahan atau bahasa Inggrisnya agent of change. Next ke yang pertama. Di sini ada sebagai agent konservatif. Pendidikan secara operasional praktis melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya asli indigenous yang memiliki ketangguhan dan ketahanan homesteading. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki jati diri dalam menyikapi arus globalisasi. Dan yang kedua, itu tadi sebagai agen inovatif. Contohnya, kita sebagai generasi milenial tidak hanya harus belajar, cerdas, dan pandai, tapi juga harus menjadi generasi milenial yang peduli terhadap lingkungan dan juga kita bisa bersosialisasi terhadap lingkungan kita di sekitarnya. Dan yang ketiga itu sebagai agen perubahan. Agen perubahan adalah individu yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi dikehendaki. Adapun tugas-tugasnya ialah yang pertama menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat. Dan yang kedua itu menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien lainnya. Dan yang ketiga menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan. Oke, baiklah. Dari materi yang akan saya presentasikan, adapun latar belakangnya di sini adalah sebagai berikut. Sebagai generasi milenial, tentu tidak cukup jika hanya menguasai teknologi saja, namun harus menjadi seseorang yang berpendidikan. Karena pendidikan merupakan ujung tombak peradaban sebuah bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa dilihat dari pendidikan yang diterapkan di negara tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Namun, peran generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa juga tidak cukup dengan berbekal pendidikan yang tinggi, namun harus dapat menguasai teknologi dan juga harus memiliki soft skill yang mumpuni. Di era digital ini, generasi milenial dituntut untuk mampu menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif untuk bekal pendidikan dan pengalaman di masa mendatang. Next, di sini ada manfaat pendidikan generasi muda sebagai berikut. Yang pertama sebagai sarana informasi serta pemahaman. Yang kedua untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang ketiga sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Yang kelima untuk membentuk pola pikir yang ilmiah dan lain-lain. Selanjutnya berikut beberapa perkembangan pendidikan Indonesia di era milenial. Yang pertama di sini ada pembelajaran online. Dengan pembelajaran online, siswa dapat belajar dimanapun, bahkan untuk dapat tatap muka, siswa tidak perlu bertemu secara langsung, tetapi bisa hanya melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Yang kedua di sini ada penggunaan aplikasi untuk ujian. Salah satu aplikasi untuk ujian ini adalah aplikasi Schoology. Nilai siswa akan langsung muncul begitu ujian selesai. Walaupun begitu, tidak semua siswa bisa mengakses aplikasi ini, sehingga penggunaannya belum bisa dinikmati semua orang. Yang ketiga di sini ada variasi di media pembelajaran.
siswa akan lebih tertarik pada proses pembelajaran. Namun secanggih apapun gadget yang ada tidak akan berfungsi dengan baik jika tenaga pendidik tidak berusaha mempelajarinya. Sebab itu, tenaga pendidik perlu mengimbangi perkembangan zaman milenial ini dan update dengan media pembelajaran terbaru. Dan yang keempat, di sini ada sumber pembelajaran lebih beragam. Di era milenial ini, siswa diuntungkan dengan sumber pembelajaran yang lebih beragam sebelumnya. Pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru yang dibantu dengan buku paket. Namun kini, siswalah yang menjadi pusat pembelajaran dan harus aktif mencari ilmu yang mereka butuhkan, sedangkan guru menjadi sosok yang membimbing mereka. Next, selanjutnya, adapun dampak buruk. Generasi milenial tidak bisa satu hari tanpa membuka smartphone yang dimiliki. Bahkan ketika pembelajaran sedang berlangsung, siswa seringkali tidak hanya membuka tentang pembelajaran, namun mereka juga membuka aplikasi sosial media lainnya yang dapat membuat konsentrasi pembelajaran siswa terganggu. Oke, baiklah, selanjutnya ialah kesimpulan. Dari penjabaran yang saya presentasikan di atas dapat disimpulkan bagaimana peran generasi milenial kaitannya dalam dunia pendidikan di era digital saat ini, di mana antara kedua aspek tersebut, yaitu era digital dan dunia pendidikan, harus benar-benar dikuasai dan dipahami. Oke, sekian. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.